Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa qala al-muallif wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa asrarihi amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa furu'ihi wa usulihi wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa furu'ihi wa usulihi wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal syuhada'i was salihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'al malaikatil muqarrabin khususan muallif hadzal kitab At-Tibyan fi tafsir ayatil ahkam Kiai Haji Ahmad Nasrullah bin Kiai Haji Abdul Rahim, muallif kitab Rawai'ul Bayan fi tafsir ayatil ahkam Syekh Ali As-Sabuni, muallif kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab Syekh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihim wa furu'ihim wa usulihim wa ahli baitihim wa ahli silsilatihim wal akhizin anhum syai'un lillah wa lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak saudara-saudara rahimakumullah, langsung mawon halaman 81 masih bab argumennya orang Ahlus Sunnah wal Jamaah membantah argumennya orang-orang sempalan alias Khawarij. Ini langsung kita sampai di bab hasilnya, poinnya. Fatujladu mongko den jilid apa sopo al amatu budak wadon al mutazawwijatu kang sudah menikah khamsina jaldatan khamsina ing 50 apane jaldatan pukulan watujladu lan den pukul den jilid sopo al hurratu wadon kang merdeka al bikru kang perawan kang bujangan mi'ata jaldatin ing 100 cambukan wasir utawi rahasia fi hadzat takhfifi ing dalem inilah keringanan alal amati ing atase budak wadon dunal hurrati bukan duduk orang merdeka iku annal jarimata yang sak temene kriminalitas perbuatan jahat minal hurrati saking wadon kang merdeka iku afdha'u luwe jahat luwe mengerikan wa asna'u lan luwe menjijikkan likaunil hurrati krono anane wong wadon kang merdeka film iku fi makmanatin ing dalem posisi aman minal fitnati saking fitnah wahia utawi hurrah iku abatu lebih jauh ang da'iyatil mafahisyati saking pendorong untuk berbuat zina
untuk berbuat zina. Wal amatu utawi amat budak perempuan iku dhaifatun lemah ala muqawamatiha ing atase melawan fahidayatil fahisyah. Farajama mongko ngrajam, farahima mongko merahmati welas sapa Allah Gusti Allah dhafaha ing kelemahane amat wa khaffafa lan meringankan sapa Gusti Allah al azaba ing al-iqoba ing hukuman anha saking amat. Ini seingat saya sudah tadi rodok lupa tutuke. Intinya kurang lebih maknanya perempuan yang menjadi budak itu susah, tergantung kondisi, karena dia itu kan pekerja yang bisa digunakan apapun itu, termasuk untuk menjadi pelayan dan sebagainya. Bahkan auratnya budak perempuan pun kan tidak sama, tidak harus ketutup, kurang lebih auratnya sama dengan laki-laki, antara perut sampai dengkul. Artinya budak perempuan karena bekerja, karena auratnya juga sangat minim, mempunyai peluang untuk dilihat banyak orang, mempunyai peluang untuk digoda orang, mempunyai peluang untuk berbuat ke tahap seperti itu. Maka jika ternyata mereka ini akhirnya berbuat kejahatan, berbuat zina, tetap dihukum, tetapi lebih rendah dibandingkan wanita yang merdeka. Kenapa wanita yang merdeka? Satu, auratnya sudah ketutup, dia juga secara logika lebih aman dari fitnah karena dia dilindungi. Terutama di daerah Arab itu perempuan dilindungi sama keluarganya, kakaknya dan sebagainya. Bahasa saya ketika dulu saya pernah ke wilayah perkampungan Arab, kalau ono anak perempuan diapeli dari orang luar sukunya bisa perang kalau nggak serius. Diapeli ada dari luar daerah datang, bisa tawuran, nggak sembarangan. Yang melindungi, dan rata-rata satu kampung itu satu kabilah, satu klan, sehingga yang melindungi banyak. Maka kalau wanita merdeka, secara logika mereka ini perlindungannya itu berlapis-lapis. Loh, kok masih melaksanakan zina? Ini untuk yang bujangan itu sangat berat sekali, ya keterlaluan. Kalau dia sudah dengan perlindungan yang berlapis-lapis sudah masih melakukan zina, berarti keterlaluan, maka hukumannya lebih berat dibandingkan orang budak. Salisan, argumen yang ketiga, wa amma da'wahu, anapun dakwahan mereka, ini juga kalau nggak salah sudah. Ustaz Zan pas waktu itu lagi jalan-jalan, jadi sudah, saya ingat. Al-hukmu ats-tsalis, al-hukmu utawi hukum ats-tsalisu kang nomor 3. Hal yunfa ono to den deportasi, ono to den diusir sopo azani sopo azani pezina wa yughrabu lan den asingkan sopo azani min baladihi saking negarane zani. Pezina yang masih bujangan, belum menikah, itu hukumannya selain dicambuk, kedua adalah diasingkan dari negaranya. Apakah mereka masih tetap diasingkan? Yaro berpendapat, sopo al-imamu Imam Abu Hanifah, anna berpendapat anna haddaz zani ing sak temene hukumane pezina al-bikra kang
al-bikri kang perawan, kang bujangan, huwa ya hadduz zani iku al-jaldu den jilid den cambuk mi'ata jaldatin kelawan 100 cambukan. Wa annan nafyalan ing sak temene pengasingan iku laisa ora ana apa nafya minal hati iku minal hati saking hukuman fi syai'in saking had fi syai'in ing dalam suwiji-wiji. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya hukuman pezina itu cuma dicambuk 100 kali, sedangkan hukuman pengasingan itu tidak ada dalam masalah hudud sama sekali di mazhab Hanafi. Wa annahu lan ing satemene nafya iku mufawwadun den serahaken ila ra'yil imami maring pendapate imam pemimpin insya alamun karep sapa imam gharraba mengasingkan sapa imam wa insya alan lamun ngarepaken sapa imam taraka mongko ninggalaken sapa imam. Wayarolan berpendapat sopo al jumhur, menurut Imam Abu Hanifah pengasingan ini hukuman tambahan yang diberikan oleh imam, oleh kepala negara yang akhirnya ke bawah kementerian dan sebagainya. Jadi diasingkan dari negaranya. Bisa kalau yang pernah ini ya mohon maaf saya referensinya film ya mohon maaf saya menggunakan film ada pernah beberapa kali saya sampaikan pernah ada film Silent Night pejuang ke-13 yang dibintangi Antonio Banderas, film tahun 2000 berapa gitu saya lupa. Itu ceritanya dia pemuda Baghdad Islam melakukan zina. Walaupun tidak dibahas masalah perzinaan, tapi yang dibahas adalah keputusannya. Dia melakukan zina di Baghdad, lalu setelah dicambuk dia diungsikan, dibuang ke negara Eropa. Jadi selain dicambuk, dihukum, dia benar-benar diasingkan, dibuang ke negara Eropa. Baru di sana di film itu yang dijelaskan adalah dia yang pesakitan dibuang ke negara Eropa, benar-benar Eropa waktu itu benar-benar masih tidur, etikanya dan sebagainya. Jadi kecerdasan, kecanggihan teknologi Islam waktu itu di Baghdad dibawa ke Eropa sangat jauh, perbedaannya sangat jauh. Walaupun sekarang kebalik, Barat kalau ke sini kok kayak sangat jauh. Dulu Islam itu sangat modern, sangat beradab. Begitu ke Eropa seakan-akan masih nggak beradab. Yang saya ambil dari sini adalah diasingkan. Mungkin kalau di Indonesia sekarang ya harus keluar pulau. Kalau diaplikasikan, habis dipukul dia diasingkan keluar pulau, dari Jawa dibuanglah ke Papua, ke Kalimantan, harus keluar pulau agar ada efek jerah dan bisa juga memberikan efek asimilasi. Jadi mereka ini jadi apa di wilayah tertentu, membuat perubahan peradaban di wilayah yang baru terjamah dengan peradaban. Ini mungkin yang pernah terjadi Inggris. Inggris itu para tahanannya tidak ditahan, tidak dipenjara di negara Inggris karena menghabiskan biaya banyak. Maka para kriminal itu dibuang ke Amerika, ke Australia, dibuang ke sana. Mungkin, nah ini juga Indonesia itu bisa saja terjadi. Para koruptor ini hanya sekedar perenungan saya pribadi. Para koruptor yang rata-rata koruptor itu punya pendidikan tinggi,
daripada dipenjara di wilayah Jakarta, Surabaya, menghabiskan biaya dan masih banyak posisi yang dibuang saja di Papua untuk menjadi petugas di sana, bisa jadi guru yang di sana katanya nggak ada guru, minim petugas kesehatan, minim petugas, ditaruh di sana untuk menjadi guru di sana dengan persentase dipotong sepertiganya, tapi bisa bermanfaat di wilayah terluar dan terjauh dari ibu kota. Mungkin ini yang pernah dilaksanakan Islam. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah itu tergantung pendapat dari pimpinan dari pemerintah. Sedangkan wayarolan berpendapat sopal jumhur sebagian besar ulama, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i wa Ahmad, berpendapat an-nahadau ing sak temene hukumane zani al-bikri iku al-jaldu dan pukul dan cambuk mi'ata jaldatin kelawan 100 cambukan wa taghribu amin lan den asingkan 1 tahun. Adillatul Hanafiyah, pendapat beberapa piro-piro dalile mazhab Hanafi. Awalan, istadalla amri pendapat sapa Imam Abu Hanafiyah bihadisin kelawan hadis iza zanat tatkalani zina sapa al amatu budak perempuan fatabayyana mongko jelas apa zinaha zinai amat fal yujallidha mongko becik nyambuk sapa wong ha ing amat al hadda ing hukuman wala yusrobalan ora den hinakan alaiha ing atase amat. Jika ada budak perempuan sudah melaksanakan zina, ya udah dipukul, tidak perlu dipermalukan. Karena kebetulan tadi sempat kita baca, mereka budak pendidikannya terbatas, pekerjaannya ya berbau dengan segala macam potensi untuk melaksanakan perbuatan itu, maka tidak perlu dipermalukan, cukup dipukul. Ada tambahan summa inzanat mongko tatkalani lamun zina sapa amat sudah dipukul masih melaksanakan zina lagi fal yabiha mongko becik ngedolo sapa wong ha ing amat walau bihablin walaupun dengan harga ditukar dengan tampar min sya'rin saking rambut. Amat yang sudah berarti ketika dia zina lagi berarti ini sudah mentalitas, sudah dipukul kok sing nglakoni maneh, berarti mentalitas. Maka saran Rasulullah, perintah Rasulullah, jual walaupun dengan harga yang sangat murah, rugi gak apa-apa karena ini sudah mentalitas. Fadalla mongko nuduhaken apa hadis ala annal jalda ing atase sak temene nyambuk huwa ya jalat iku tamamul haddi sempurnane hukuman walau kana lan lamun ono apa annafyu pengasingan iku minal hadis saking hukuman la zakara mengko tinutut sapa Kanjeng Nabi hu ing nafyu. Argumennya mazhab Hanafi dari hadis di atas bahwasanya Nabi tidak memberikan ada kalimat pengasingan di sini. Kalau tidak ada berarti tidak masuk dalam hukuman pezina. Walaupun kalau mau diperhatikan ini yang dibahas adalah budak. Tapi tetap ini adalah argumennya mazhab Hanafi. Mazhab yang kedua, istadallah amri dalil menggunakan dalil sapa Hanafiyah aidan padha kalau hadis di atas bima kelawan hadis ruwiya
Ruwiya kang dan riwayataken an aliin saking Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala dawu sapa Sayyidina Ali iza zana tatkalane zina sapa al bikroni dua bujangan fa inna huma mongko sak temene bikroni iku yujladani den cambuk sapa bikroni wala yunfayani lan ora den asingkan sapa bikroni li anna nafyahuma krana sak temene mengasingkan bikroni iku fitnatun dadi fitnah lahuma maring bikroni wa qala lan dawuh sapa Sayyidina Ali wa kafalan cukup bin nafi kelawan diasingkan apa fitnatun utawi fitnah. Jadi kalau bujangan diasingkan, mungkin jika berdua diasingkan keluar sak pasang, ya justru akan menjadikan fitnah, kenaan. Ya cukup dipukul, nggak usah diasingkan. Karena jika mereka diasingkan, ya akan menjadi masalah di luar nanti. Itu akan menjadi fitnah. Pendapatnya Sayyidina Ali. Salisan, anna Umar bin Al-Khattab, bahwasanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an iku gharraba mengasingkan sapa Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah Rabi'ah bin Umayyah ing Rabi'ah bin Umayyah fil khamri ing dalam kasus minum khamr. Ternyata mengasingkan itu dulu sering, meminum khamr pun diasingkan. Ini Sayyidina Umar pernah mengasingkan kasus minum khamr di Khaybar, di wilayah Khaybar, li Khaybar maring wilayah Khaybar. Falahiqo mongko nututi sapa Rabi'ah bihirakal kelawan Heraklius. Jadi orang Islam yang pernah melakukan minum khamr zamannya Sayyidina Umar pernah diasingkan di wilayah Khaybar. Khaybar, kalau ini tadi mohon maaf saya belum ngecek hadisnya, teksnya kelewatan, yang saya cek yang lain. Kalau Khaybar itu kurang lebih 100 kilo dari Madinah. Nah, ketika dia diasingkan di Madinah, di Khaybar 100 kilo lebih, 200 kilo 200 kilo dari Madinah. Ketika Rabi'ah bin Umayyah diasingkan ini, mungkin dia peminum berat dan sebagainya, akhirnya dia menyusul Heraklius. Heraklius itu kaisar Romawi. Kaisar Romawi yang ada di wilayah Romawi. Jadi ada zamannya Nabi itu pernah mengirim surat ke Heraklius ini. Ketika dia pindah ke Heraklius, otomatis dia menjadi beragama Nasrani. Jadi murtad, malah keluar dari Islam, bukannya kapok, malah nggak karu-karuan dalam tanda kutip. Faqala mengko dawuh sapa Umar, la ugharribu, ora mengasingkan sapa ingsun ba'dau sa'usi Rabi'ah ahadan ing suwiji ing salah seorang pun. Walam yastasna, lan ora mengecualikan sapa Umar az-zina ing zina. Umar setelah merasakan mengasingkan orang ternyata menjadi fitnah, karena bukannya orang ini tobat tapi malah murtad dan sebagainya, Umar berjanji, aku tidak akan pernah mengasingkan lagi orang ke wilayah lain. Wa khulasatu ra'yihi, lan intisari utawi intisari dari pendapate Hanafiyah, annan nafya iku annan nafya ing sak temene pengasingan, minat ta'ziri iku minat ta'ziri saking ta'zir. Ta'zir itu menjerakan. Walisalan ora ono apa nafya iku minal haddi saking
hukuman. Karena ta'zir fahuwa mongko utawi nafya atau ta'zir iku mufawadun den serahaken ila amril imami maring perintahne pemerintah imam inro alam ningali sapa imam pemimpin al maslahata ing maslahah nufia mongko den asingkan wa ilalan lamun orang melihat bahwasanya ada maslahah taroka mongko ninggal sapa imam an nafya ing mengasingkan. Intisari dari pendapatnya mazhabnya Imam Hanafi bahwasanya mengasingkan orang di luar negara Islam itu tidak wajib, tapi berdasarkan itu ta'zir. Namanya ta'zir itu fleksibel, bukan hukum baku. Kalau had hudud itu hukum baku, gak bisa diotak-atik. Tapi kalau ta'zir itu tidak baku, bisa dilaksanakan, bisa juga tidak. Adilatul jumhur, piro-piro dalile jumhurul ulama mazhab Maliki, Hanafi, Hambali. Wastadalalan amri dalil sopal jumhuru sebagian besar ulama bihadisi Ubadah bin Somit kelawan hadisi Ubadah bin Somit al-mutaqaddimi kang wus dhisik wa fi utawi wafilan iku ing dalam hadis bunyinya al bikru bil bikri iku jaldatu mi'atin wa taghribu amin. Ini pernah hadisnya pernah disebutkan di depan. Al bikru bil bikri, al bikru utawi bujangan bil bikri jika berzina dengan bujangan iku jaldu mi'atin dicambuk 100 kali wa taghribu amin lan diasingkan 1 tahun. Wasayyibu utawi orang yang sudah menikah bisayyibi kelawan orang yang sudah menikah iku jaldu mi'atin pukulan 100 kali awal rajmulan dan rajam. Sedangkan orang yang sudah menikah selain dipukul juga dirajam. 2. Qissatul Asif, kisahnya Asif allazi zana kang menzinai sapa Asif bimra'atil Arabi kelawan perempuan Arabi. Arabi itu orang pedesaan, orang hutan, orang jadi kalau sudah disebut Arabi itu orang yang tidak berpendidikan. Kalau Badui, kalau zaman sekarang itu masih ada wilayah Badui. Badui itu ya tidak berpendidikan, baik pendidikan agama maupun etika. Walaupun kalau di Indonesia itu wilayah Badui, wilayah kampung itu justru lebih beretika dibandingkan orang kota. Tapi kalau di Arab, orang kampung itu tidak mau menggunakan hukum-hukum yang ada. Zaman sekarang masih ada orang Badui, kalau mereka punya mobil lampu merah lurus, ketika ditilang sama polisi. Dulu zaman saya nggak ada lampu merah, nggak ada kecelakaan kok. Sekarang itu tambah ngeribeti. Itu orang Badui. Kurang lebih Arabi itu perempuan Badui, perempuan wong alasan bahasa sekarang, orang yang tinggal di hutan, di padang pasir. Waktu malam teman-teman disik apa hadis ini, kalau nggak salah tidak ditulis dalam kitab ini, tidak, maka sebenarnya wakot dama tidak bisa disebut di sini. Hadis ini kurang lebih ceritanya gini. Asif ini melakukan zina. Asif ini masih bujangan, melakukan zina dengan orang, bukan orang Medina, orang kampung jauh. Karena dia melakukan orang kampung jauh, ini jauh di luar Madinah, belum jauh dari Nabi. Akhirnya ada keputusan di kampung itu
berdasarkan keputusan hukum ulama setempat bahwasanya dia harus dirajam. Ayahnya itu jangan dirajam dulu, memberikan kompensasi banyak harta termasuk budak agar anaknya tidak dirajam. Terus ada lagi ulama wilayah kampung situ yang berpendapat enggak, dia tidak dirajam, tapi cukup dicambuk dan diasingkan 1 tahun. Maka orang ini datanglah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi diceritakan kasus itu. Nabi langsung memberikan titahnya, uang yang sudah kamu bayarkan itu harus dikembalikan kepadamu, dan anakmu itu dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Ini sabda Nabi di hadis ini. Dan perempuan Arabi itu, perempuan kampung itu, orang kebetulan sudah menikah, maka harus dirajam. Ini yang juga tadi ketika saya membaca teks cerita hadis ini, kok berarti bahkan zaman Nabi yang jauh dari ya kalau zaman sekarang kan gampang, semuanya tanya sama pimpinan pakai WA atau telepon. Zaman dulu kan tidak nyampe. Bisa jadi posisi Islam yang ada di Madinah itu mereka semua gampang tanya sama Nabi. Tapi yang jauh mungkin sampai ribuan kilo, ketika Madinah Islam itu sudah mulai setelah ditaklukkannya kota Mekah, Islam itu melebar. Bahkan wilayah-wilayah Nasrani yang ada di Najran, di Afrika, itu sampai mendatangi Nabi untuk ngaji, iya, terus kalau delegasi, negosiasi, bahkan negara-negara lain datang, termasuk Islam itu sampai jauh sekali. Hukum itu hukum yang sudah diputuskan di Madinah belum tentu nyampe ke wilayah terluar dari Islam. Maka ketika ada hukum, ada kasus tertentu, mereka belum tentu langsung bisa datang ke Nabi. Diproses dulu di wilayah sana, yang bisa jadi mereka juga kemampuan keilmuannya juga belum mumpuni juga, sehingga tidak semua tersentral zaman setelah ditaklukkannya kota Mekah. Dan termasuk banyak orang-orang Islam zaman waktu itu ada yang bertanya terhadap ulama setempat, ulama yang ada di sekitarnya, walaupun kadang-kadang pendapatnya itu tidak sama dengan pendapatnya Nabi, yang akhirnya terjadi kasus yang contoh misalnya ini bahkan zamannya orang sahabat tentara Madinah, ketika mereka melaksanakan perang keluar negara, keluar Madinah, ada salah seorang sahabat itu mimpi basah, udaranya dingin. Jika dia mandi secara logika dia nggak akan kuat, bisa jadi mati. Waktu itu dia tanyalah sama satu kompi pasukannya, bagaimana apa yang harus saya lakukan? Apakah saya cukup tayamum atau saya harus mandi? Mandi ini bahaya. Ustaz kenceng. Islam hukum harus ditegakkan.
kamu harus mandi. Beneran mandi, habis itu demam, mati. Disampaikan ke Rasulullah, salah putusannya ini, salah putusan ulama ini, enggak gitu. Ini contoh. Begitu ngelihat hadis ini, iya luas sekali. Islam zaman Nabi itu luas sekali, ini sampai ke Arabi yang ujung, yang tidak tersentuh peradaban Islam seutuhnya. Asif ini ceritanya, dia bapaknya mungkin, wah anakku ini penting, dia sampai datang ke Madinah untuk melaporkan kasus ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal hadis utawi hadis iku marwiyun, dan riwayatakan fi sahihaini in dalam kitab hadis sahih 2, yaitu Jami'ul Sahih Bukhari dan Jami'ul Sahih Imam Muslim. Artinya hadis ini sahih dalam periwayatan. Ini beberapa dalil sesuai dengan mazhab masing-masing. Artinya kalau mazhab Syafi'i wajib diasingkan, dan itu sudah bagian dari hukum baku, bukan berdasarkan kebijakan. Selanjutnya halit taghribu onoto utawi mengasingkan iku yasmulu mencakup opo taghrib almar'ata ing perempuan yang sudah berzina. Mengasingkan itu apakah hanya laki-laki ataukah perempuan juga? Summa innal qailina mongko nuli sak temene wong kang berpendapat bin nafi kelawan diasingkan iku wajib alias had, wahum utawi qailina iku al jumhuru sebagian besar ulama, ikhtalafu berbeda pendapat sapa qailin halit taghribu onoto utawi mengasingkan iku khusus birrajuli kelawan laki-laki, am yasmulu utawa mencakup apa taghrib almar'ata ing wong wadon aidon padha hale kaya wong lanang. Fazahaba mongko berpendapat sapa Imam Malik wal Auza'i lan Imam Auza'i ila annan nafya maring sak temene mazhab Auza'i ini tidak ada penerusnya, maka tidak ngetop seperti 4 mazhab. Jadi mazhab itu mohon maaf yang ahlus sunnah wal jamaah saja banyak. Yang kita tahu 4 mazhab, habis itu ada mazhab Daud Zahiri, ada mazhab Auza'i. Mazhab itu apa? Mazhab adalah hasil fatwa yang dibukukan mulai dari Imam Abu Hanifah sampai. Nah, beliau ini karena sudah dibukukan, kalau mungkin sekarang di NU atau di Muhammadiyah, kalau mau meniru konsep ini harusnya hasil bahsul masail, kalau di Muhammadiyah namanya majelis tarjih, itu dibukukan dan disebarkan. Jadi panduan anggota Muhammadiyah dan anggota NU, atau disebarkan di beberapa pondok pesantren, di beberapa lembaga pendidikan, hasil basul masail dan hasil majelis tarjih yang nantinya itu dikembangkan oleh penerusnya, sehingga ini kalau dulu disebut mazhab. Kalau di majelis tarjih dan basul masail itu mengambil intisari dari mazhab Syafi'i yang sedemikian banyak kitabnya, dicari intisarinya sehingga akhirnya dikeluarkan dalam majelis basul masail. Kalau majelis tarjih saya nggak tahu. Kalau basul masail itu mengambil dari kitab-kitab yang ada, yang mungkin santri-santri itu nggak mempunyai kitabnya. Ngaji ditambah beras, ngaji kitab fikih ini kan ngapunten, contoh sekelas tambah beras, iya matan takrib dengan syarahnya, Fathul Qorib, Kifayatul Akhyar, atau Manhajut Thullab dengan kitab syarahnya,
Fathul Wahhab, mentok terbatas, nggak terlalu banyak. Nah di Bahsul Masail banyak kitab yang tidak diketahui oleh santri-santri tambak beras, ternyata diketahui oleh pondok-pondok yang lain, sehingga mereka ketika ketemu dicari intisari dari dalil itu yang tertuang dalam Bahsul Masail. Kalau menurut saya idealnya baik majelis hasil keputusan majelis tarjih maupun Bahsul Masail itu diedarkan, dibukukan, diedarkan sebagai pedoman. Jadi nggak Bahsul Masail lagi dibahas, boleh jika memang sudah tidak sesuai dengan konteks karena perkembangan dulu bahas, saya ingat Bahsul Masail bahas masalah disket, bagaimana pegang hukumnya megang disket yang isinya adalah Al-Quran. Nah sekarang sudah flash disk, sudah ada HP, berarti kan otomatis berkembang, kurang lebih begitu. Ini pendapat, termasuk ada mazhab Auza'i. Cuma mazhab Auza'i tidak banyak muridnya sehingga tidak terkenal. Ila annan nafya, mari saat temani pengasingan iku khusus birrojuli kelawan wong lanang yang bezina tadi, wala tunfa lan ora den asingkan sapa almar'atu wong wadon liqaulihi alaihi salam krana dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-bikru bil bikri. Hadis yang tadi al-bikru bil bikri jaltu mi'atin wa taghribu amin. Enggak tahu saya kenapa khusus, toh sama saja. Waqala dan pendapat sapa Syafi'i, Imam Syafi'i wa Ahmad dan Imam Ahmad, annan nafya, berpendapat annan nafya sak temene pengasingan iku amun umum lirijali maring pira-pira wong lanang wan nisa'i lan wong wadon. Fatughrabu mongko den asingkan sapa almar'atu wong wadon ma'a muhrimin sertane muhrimi. Pezina ya wajib diasingkan, cuma harus bersama muhrimnya. Wa ujratu utawi ujroi upai muhrim iku alaiha ing atase tanggungane mar'ah. Wa daliluhuma utawi dalile Imam Ahmad dan Imam Syafi'i iku umumul hadis, umumnya hadis, wa hadza utawi iki pendapat huwa hadza iku al masyhur kang terkenal min mazhab Syafi'iyah wal Hanafiyah, dari pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali. Perempuan yang melakukan zina tetap hukumnya sama, nggak boleh dibedakan. Lah, bagaimana perempuan itu bisa melindungi dirinya? Maka perlu sama muhrim. Muhrim ini diupai dari uangnya si perempuan. Nah kan belum menikah. Kalau belum menikah dan dalam tanda kutip berarti kan dia mempunyai jatah dulu ya, jatah warisan, dipotong dari jatah warisan. Kurang lebih begitu, intinya semuanya wajib. Waqala Ibnu Katsir, dan dawuh sapa Imam Ibnu Katsir, ini intisari dari semua perbedaan pendapat tadi, rahimallahu fi tafsir, yang dalam tafsirnya Ibnu Katsir, inna zina sak temen inna zani sak temene pezina iku la khaykhlu ora sepi sapa zani imma ayakuna ana kalane ing yen to ana sapa zani iku bakron dikron bujangan, bahwa utawi pikir iku allazi lam yatazawwad wong kang durung menikah, au muhsonan utawa muhson, wa huwa utawi muhson iku allazi qad wato'a wong qad wato'a kang wis teman-teman wati berhubungan sapa wong fi nikahin ing dalam nikah sahihin kang sahih. Standar orang yang pezina, ada orang yang sudah bujangan, yang artinya belum pernah menikah secara akad, ada juga yang sudah menikah secara akad. Artinya, makanya disebut di sini qad wato'a, sudah pernah melakukan hubungan suami istri. Ada orang sudah menikah secara akad, tapi belum pernah diapa-apakno atau belum ngapak-ngapakno
maka tidak masuk dalam muhson. Bahasanya kan sudah qad wa to'a, wis melakukan hubungan suami istri dalam pernikahan yang sah, itu masuknya muhson. Wahwa ada batasnya, wahwa utawi zan iku hurrun merdeka, balighun kang balik, akilun kang berakal. Fa amma izakana mongko tatkalane anapun tatkalane ana sapa zan iku bikron bujangan, lam yatazawwad kang durung menikah sapa bikr, fa inna haddahu mongko sak temene hukumane bikr iku mi'atu jaldatin 100 pukulan, kama koyo tertera apa hukuman fil ayat yang dalam ayat. Wa yuzatu lan den tambahi ala zalika yang ngatasi mi'ata jaldah ayu gharaba apa ayu gharaba ing yen to den asingkan sapa bikr aman ing dalam setahun an baladihi saking kampunge, saking negarane bikr, inda jumhuril ulama menurut sebagian besar ulama. Khilafan berbeda li Abi Hanifah maring Abu Hanifah rahimahullah. Fa inna indahu mongko sak temene iku indahu mungguwe Imam Abu Hanifah anna taghriba ing sak temene pengasingan iku mufawwadun dan serahaken ila ra'yil imami maring pendapate imam pemerintah, insya'a lamun ngersakaken sapa imam gharraba mengasingkan sapa imam, wa insya'a lan lamun karep sapa imam lam yugharrib orang mengasingkan sapa imam. Wa hujjatul jumhur utawi argumennya jumhur fi zalika ing dalem mengkono taghrib iku ma hadis sabata kang wis tetep fi sahihaini ing dalem hadis yang dikeluarkan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa zakarulan nutur sapa apa hadis qissatul asifah. Wa zakar ini bisa Ibnu Katsir, bisa juga hadis qissatul asif ing kisah asif allati marra kang wis lewat apa zikruha nutur ing kisah. Untuk sementara sampai sak monten mbok menawi wonten pertanyaan monggo. Yang tadi kurang lebih sama intinya dengan argumen yang di depan. Monggo mbok menawi wonten pertanyaan. Ini masih siap. Loh, siap, monggo. Bebas. Ini kurang lebih bahasanya masih sama dengan yang kemarin. Maka pertanyaannya agak dilebarkan, boleh, bebas. Zihar. Ya. Ini diperuntukkan untuk istri mawon atau sebaliknya suami juga usia. Kalau seorang istri menyamakan suami dengan orang tuanya itu gimana? Apakah sama dengan penuntutan istri tadi usia? Dan setelah itu ketika seorang suami mengatakan usia ke istrinya itu apa kena katalog? Oh. Buka mana ya? Tapi paling enak buka ayatnya. Juz 29. Pun zihar itu statusnya kurang lebih sama. Ini tradisi orang Arab yang jika ini tradisi mereka,
jika seorang suami menzihar istrinya, itu sama dengan, ini sebelum Islam, sama dengan talak. Tidak menyebut talak tetapi menzihar. Apakah hukumnya sama dengan talak? Tidak. Al-Hujurat hadis ayat juz 29 surat Al-Hujurat itu adalah surat yang muncul 28 juz 24. Al-Hujurat atau Al-Mujadilah adalah surat ayat Al-Quran yang turun karena demo debatnya salah seorang sahabat perempuan yang mengadu kepada Allah karena ketika dia tanya kepada Rasulullah, jawabannya sama dengan orang Quraisy. Bagaimana Rasulullah hukumnya zihar? Sama dengan orang zaman jahiliyah, yaitu talak. Maka beliau mengadu langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijawab dalam jika orang yang sudah zihar, allazina a'udzubillahi minasyaitonirrajim wallazina yuzahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa zalikum tu'azuna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Orang yang menzihar ini kalau tidak mentalak, tidak jadi statusnya zihar, tidak talak, maka wajib kafarat. Kafaratnya apa? Memerdekakan seorang budak, dan dimerdekakannya ini sebelum mereka berhubungan lagi, menggantung. Zaman sekarang budak tidak ada, maka bagaimana? Faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa. Jika tidak menemukan budak, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum kumpul lagi sama istrinya. Sudah tua, gak kuat puasa 2 bulan berturut-turut, itu berat. Maka faman lam yastati' fa it'amu sittina miskina. Maka jika dia tidak mampu untuk berpuasa, maka dia bisa memberikan makan terhadap 60 orang miskin. 60 orang miskin, bukan 60 kali makanan. 60 orang miskin. Jadi harus merata mencari 60 orang miskin diberikan makanan. Bukan 10 orang terus berulang kali, tapi ini sittina miskina zalika litu'minu billahi wa rasulih. Itu hukumnya. Nah, ini berdasarkan umumnya zihar ini karena dulu tradisi orang Mekah, orang kafir Quraisy, statusnya sama talak. Yang pegang kekuasaan talak itu kan suami. Maka jika istri menyamakan punggungnya, insya Allah tidak, dia nggak mempunyai kekuatan untuk mentalak suaminya. Standarnya yang dipegang karena ini sama dengan talak dulu, maka kekuatannya adalah sama dengan kekuatannya talak. Yang pegang kekuatan adalah suami, bukan istri. Dan ini insya Allah sudah hampir sekarang sudah jarang digunakan, apalagi ditegur sama Allah di dalam ayat ini, wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura
Wa innallaha la'afuwun ghafur. Wa innahum lan sak temene mereka iku la yaquluna yakti ngucap sapa mereka mungkaron ing perkataan mungkar. Jadi zihar itu walaupun ada hukumnya tapi itu perkataan mungkar. Harap dihindari, karena dihindari insya Allah sudah jarang, bahkan zaman sahabat sudah jarang yang melakukan zihar karena ini mungkar. Tapi hukumnya tetap ada, karena ada tetap dipelajari sama kita, terutama karena ayatnya mas, karena tertuang dalam ayat Al-Quran. Hukumnya kita pelajari, tetapi pelaksanaannya hampir jarang yang mengatakan zihar. Zihar dengan niat talak loh ya, karena ada orang menyamakan istri dengan ibu itu karena cocok, bener. Kenapa suka sama saya suka kamu karena sama dengan ibuku, nyah nyoh entengan, ya itu beda, itu tidak masuk zihar. Atau banyak ya karena cocok. Dalam hal itu saya misalnya, saya itu mengagumi ibu saya. Ketika saya mendapatkan orang wanita yang sesuai dengan kemiripan karakter dengan istri, dengan ibu, ya jadi lebih nyambung. Ya dia nyahnyo, gampang, entengan dan sebagainya. Setiap orang mempunyai karakter. Biasanya saya pernah membaca sebuah buku itu, laki-laki itu ketika mencari istri rata-rata orang yang mempunyai kemiripan dengan ibunya, terutama dalam segi karakter, biasanya begitu. Kurang lebih ngoten. Hukum apa kafaratnya tadi ada tertuang dalam surat Al-Mujadilah juz 29. Artinya setiap perkataan menyamakan dengan ibu itu tidak mesti zihar. Menyamakan dengan orang tua dengan ibu itu tidak mesti zihar. Bahkan zaman sekarang ya tidak zihar. Zihar itu karena ini tradisi orang kafir Quraisy dulunya. Monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya di luar tema saya. Monggo. Untuk Paris, karena ini walaupun jarang, tapi kalau sudah kejadian salah, khawatirnya nanti tidak mengikuti seluruhnya orang gitu ya. Pertama mau dijelaskan untuk pembagian waris itu untuk misalkan ada anak perempuan, anak laki-laki itu berapa persen, kemudian kalau orang tua masih hidup yang membagikan itu apakah juga ada pembagiannya berapa persen gitu. Kemudian kebiasaan di daerah kita itu orang tua itu kalau sudah mengikut anaknya si A nomor 2 nomor 3 itu dia ngeranut istilahnya itu yang mendapatkan yang dimiliki orang tuanya kan gitu. Itu nanti setelah apa. Kemudian saya lanjutkan untuk keadilan waris itu kalau membagi secara adil nilai atau barang gitu ya. Maksud saya gini, kalau nilai atau barang, misalkan punya tanah gitu ya, 60 kali 6 misalnya gitu. Saudaranya 3, saya anggap aja laki-laki semua biar gampang ya, ya sama gitu. Ini kalau 3 kan dibagi 3, membagi 3. Kalau arah bujurnya itu panjang, itu kan nggak jadi mana misalnya. Tapi kalau jadi
yang depan sendiri kan ada jalan raya misalkan, yang belakang sendiri sudah kebun milik orang. Nah, kalau sekarang ini yang depan ini pasti kelasnya ini sudah nasional lah. Istilahnya kalau mau dijual lagi, banyak orang yang bisa menginginkannya. Tapi yang tengah-tengah kan pasti kalau nggak kanan kiri depan belakang, apalagi yang belakang tadi itu maksud saya nilai apakah itu juga ada aturan-aturan orang di situ. Saya lanjut lagi. Biasanya orang tua ini jenderal ini ketika orang tua yang pas-pasan itu biasanya menyekolahkan anak itu sampai menjual entah sawah atau ladang yang mana gitu atau barang-barang apa ini padahal untuk sekolah. Ketika sudah pembagian waris sudah dewasa semua, hal itu kadang ada aja yang memperhitungkan ke arah pembagian waris yang gitu. Nah ini gimana juga menurut hukum Allah? Oke. Terima kasih. Sama-sama. Hukum waris itu sebenarnya memang sekarang itu agak rentan. Maka apapun itu idealnya dinotariskan. Falyaktub bainakum katibun bil adli. Katibun di sini adalah notaris. Bil adli dengan keputusan Departemen Kehakiman. Loh, itu iya sesuai dengan konteks Al-Qur'an loh. Jadi jangan ketika ada transaksi, setiap transaksi hibah walaupun podo dulure atau jual beli atau sekarang mohon maaf KPR, saya KPR tapi nama saya kena blacklist gara-gara pinjaman online, akhirnya saya pakai nama saudara saya yang namanya masih bersih, maka yang beli saya, yang nyicil saya, tapi pakai nama saudara saya. Ini kalau perlu dinotariskan, notarial. Notaris bukan hanya sekedar penulis biasa, makanya falyaktub bainakum katibun bil adli. Dulu standar adil itu ya ada mereka. Nah sekarang apa? Standar adil adalah yang diberikan SK sama Departemen Kehakiman. Ya kehakiman, Menkumham. Notaris itu penting. Maka transaksi apapun itu termasuk sama orang tua, termasuk sama anak, jika nilainya lumayan besar, bukan jual beli cabai tapi nilainya yang lumayan besar, falyaktub bainakum, tulis di depan notaris. Itu jangan mau sampai dulu ini konteks Al-Qur'an, Cak. Al-Qur'an ini sehingga menghindarkan efek perseteruan antar keluarga di belakang hari. Bila perlu juga keputusan hak waris itu dinotariskan juga, atau langsung sehingga nanti habis itu ketika di SHM kan atau apa enak sudah ada keputusan notaris, atau minimal sekarang keputusan waris itu bisa melalui kelurahan dan sampai kecamatan minimal kalau nggak salah. Kalau tidak pingin dinotariskan akan lebih bagus. Udah bagian namanya waris dan wasiat itu dilaksanakan setelah meninggal. Ketika orangnya yang bagi itu masih hidup, itu tidak bisa disebut waris. Itu bisa disebut hibah, pemberian. Atau nah, ketika orang tua ini memberikan hibah yang memang diberikan ketika masih hidup, bahkan kadang sudah dibagi ketika masih hidup, itu
Aktenya akte hibah, bukan akte waris. Tidak disebut waris, tapi hibah. Menurut saya, kalau mau menghibahkan agar dan bila perlu dinotariskan juga, minimal disaksikan sama kelurahan. Bila terpaksa kita kalau mau dihibahkan agar tidak geger, yang orang tua ojo sampai enggak pegang sama sekali, enggak dapat apa-apa. Harus ada, bahasa saya, kudu ono engko sing kena diwaris. Ngapunten, sering terjadi orang tua bondone dibagi ambek anake blek. Bapaknya sampai omai lho wis sudah dibagikan. Orang tua itu ada beberapa kasus di Jakarta gak punya harga diri, boleh nunut anak. Lah kalau anak tok insya Allah aman, karena anak itu sudah menikah punya menantu. Bapakmu melok kene wis dawa wis urusane. Ini yang pernah terjadi, akhirnya melok anak pertama, anaknya bagus, menantunya bahasa sinetron jahat. Wes gak kerasan bapak melok adikmu ae, melok adik. Menantu bapak anaknya bagus, menantunya bagus. Anake gak kerasan juga, melok anak ketiga, anaknya sing jahat. Jadi dia terlunta-lunta sampai dia ngontrak, nggak punya uang karena semuanya sudah diwaris, nggak punya uang, akhirnya ngontrak, mohon maaf dibiayai sama gereja, dan mohon maaf juga akhirnya mati dalam keadaan murtad. Itu kejadian. Jangan, menurut saya, jangan orang tua, jangan membagi hartanya habis. Kudu ono sing nanti diwarisno, atau ada yang bisa menjadi pemasukan buat dia. Minimal jenenge mbah nek ono putu teko nyangoni iku lho Kak. Mbah itu kan pengen sayang sama istri, sama anak, karena dia masih ada pemasukan sawah yang bisa disewakan, atau apa dia punya pemasukan rutin bulanan, tahunan, yang ono putu datang atau sesekali, ayo mangan rek bareng-bareng di rumah, gak njaluk, mohon maaf, gak jaluk urunan anak-anak, walaupun anaknya datang membawa apa-apa, tapi semuanya disiapkan sama orang tua. Gagah Pak, kalau masih punya penghasilan rutinan. Maka kalau menurut saya, jangan membagi, kalau kok al-zikia kalau ayat sebelumnya, jangan memberikan sesuatu yang menjadi pondasi pemasukan kita kepada, kita punya banyak, oh ini bagi-bagi, tapi penghasilan rutin kita ojo diberikan ketika kita masih hidup, ketika kita serahkan semua anaknya dengan berbagai macam masalah lah. Nggak bagus kalau menurut saya. Tetap bagian hiban nggak apa-apa, tapi jangan semua. Harus ada hukum yang bisa diwariskan sehingga ilmu waris itu tetap berguna, karena masih ada yang diwariskan. Nah kalau hibah itu fleksibel, agar karena masih semuanya masih hidup kan enak. Tanah iki tak lukno anu cacakmu ya, anak-anaknya ikhlas, oke, ditulis dalam akte hibah, enak, gak geger, dimusyawarahkan, bukan walaupun langsung nunjuk juga nggak apa-apa, tapi tetap dihadapkan sama adik-adiknya dan dinotariskan. Jangan sampai dia menunjuk ke ke salah satu kakak, akhirnya nanti adiknya nggak ngerti, tidak diaktekan, sing ngerti mek kakak itu menggunakan tanda tangan, geger. Kenapa? Saya nggak dikasih tahu kok, dan sebagainya. Akhirnya ini cacakku nanti memalsukan tanda tangan bapak dan sebagainya. Bisa saja terjadi. Atau transaksi jual beli tidak diakui oleh anaknya yang lain, padahal itu transaksi jual beli.
Kejadian, mohon maaf, ini keluarga saya, ibu saya pernah beli tanah punyanya mbah saya, transaksi jual beli disaksikan oleh beberapa saudara. Tapi ada saudara yang tidak datang waktu itu, wallahu alam tidak datang atau apa, dia tidak tahu. Dia tidak mengakui transaksi ini. Maka kalau perlu, jika memang transaksi jual beli suatu saat anak punya uang, pingin bu tanah jenengan sing niku kula tempile napa. Jika itu terjadi, disaksikan sama seluruh keluarga, diaktekan sisan, aman pun. Fal yaktub bainakum katibun bil adli. Ini konsep Al-Qur'an. Bukan zaman sekarang. Maka notaris itu hukum untuk menjadi notaris itu penting buat orang Islam. Jadi kalau anak-anak punya cita-cita sebagai notaris, penting. Itu tertulis salah satu dari sekian banyak profesi yang tertulis dalam Al-Quran dan sesuai dengan perintah Allah. Itu notaris loh, penting loh. Notaris itu penting dalam Islam, bahkan tertuang dalam Al-Quran pun. Semuanya harus diaktekan. Ada hibah, ada waris. Oke, kita sudah bahas masalah waris. Waris itu setelah meninggal dan belum menentukan. Jika masih hidup, nak, aku nanti engko, dan itu di laki-laki paling aman disertakan, engko nek mati oma sing tak nggoni iki bagiane sing ngramut yo. Itu namanya wasiat, bukan waris. Waris adalah sesuatu yang tidak ditentukan. Bagian sing ngramut yo, itu namanya wasiat. Maksimal 1/3 dari harta, nggak boleh lebih. Nah, kalau ternyata itu nilainya setengah, nggak boleh. Maksimal 1/3 dari harta tinggalan, nggak boleh lebih dari 1/3. Dah, habis itu meninggal, ngomonglah tidak ada wasiat. Nah itu tadi yang masalah ngeramut, itu masalah wasiat. Itu masalah wasiat, tidak boleh lebih dari 1/3. Sudah meninggal, ngomonglah nggak ada wasiat. Maka yang diambil dulu adalah jika ada istri itu 1/6 ya kalau nggak salah ya. Saya nggak ngerti lah, pokoknya nggak hafal. Nanti perlu dibuka kitab. Istri ibunya ibu atau bapaknya si mayit. Habis itu jika punya 2 anak, ini namanya asobah. Diambil dulu yang sudah ketahuan. Ibu 1/8. Misalnya saya cuma contoh ya. Ibu 1/8. Ibunya si mayit. Istri atau suami itu dapat bagian. Oke, habis itu ada anak. Jika ada anak laki-laki, aman wis. Sisanya dibagi langsung, ada anak laki-laki, ada anak perempuan. 2 bagian untuk laki-laki, 1 bagian untuk perempuan. Ini kenapa sebenarnya harusnya semakin besar berdasarkan sabda Spider-Man dalam film Spider-Man, semakin besar bagian maka semakin besar pula tanggung jawabnya. Itu Spider-Man itu filmnya ada begitu. Sama sebenarnya ketika seseorang mendapatkan bagian waris lebih besar, pada dasarnya dia mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar. Walaupun di negara kita umumnya yang penting warisannya, kayak masalah tanggung jawab pura-pura gak ngerti. Harusnya dapat tanggung jawab yang lebih besar juga untuk dan sebagainya. Pokoknya itu jika ada laki-laki, anak laki-laki paling aman.
Jika nggak ada anak laki-laki, anak perempuan tok, maka diambil dulu ibu. Bapak itu akhirnya bisa jadi asobah kalau nggak salah. Ibu itu, bapak atau ibu itu kalau nggak salah bisa dapat bagian asobah. Jadi ibu dulu diambil bagian utamanya, terus istri diambil bagian utamanya, terus anak perempuan itu dapat 2/3 jika lebih dari 1. Maka setelah itu ternyata masih ada sisa, maka kena ibunya. Kalau anaknya cuma 1 perempuan, maka anaknya yang dapat setengah. Anak 1 perempuan dapat setengah. Habis itu dibagi siapa yang mempunyai hak. Bisa jadi pamannya, saudaranya, pamannya ini atau saudaranya, karena nggak ada anak laki-laki, maka saudaranya si mayit atau pamannya yang ahli waris itu bisa mendapatkan bagian. Kalau masih ada sisa. Idealnya kalau di kampung saya dulu, saya ingat orang tua saya itu mengaji kerto. Jadi daripada rumi dihargai. Rumah ini harganya, makanya banyak yang dilibatkan waktu itu. Harga rumah ini diperkirakan harganya 50 juta. Kursi diperkirakan. Jadi nanti sama saudara dihitung enak-enakan yang mana yang oke, bagianku 10 juta wis aku njupuk iki. Enak sudah. Dinominalkan. Lah masalah tanah itu juga kalau bisa dinotarilkan. Rumah yang di belakang, kalau mau dapat bagian yang di belakang, itu harus mempunyai fasilitas sarana jalan, sehingga yang di depan harus ikhlas untuk dipotong untuk sarana jalan yang di belakang. Dan jika berdasarkan musyawarah dan dinotarilkan juga, insya Allah kalau sudah dinotarilkan dengan notaris atau minimal kelurahan, kalau menurut saya enak notaris lah, gampang hitungan nih. Notaris itu 1 akte nilainya misalnya 1 juta aman. Kalau sama kelurahan itu kan nggak bisa dihitung. Ngapunten, ini bahas masalah itu kadang-kadang bisa jadi lebih murah, bisa jadi lebih mahal, karena itu tidak baku. Kalau notaris aman, udah jelas ada hitungan-hitungannya, dan itu bil adli sesuai dengan disahkan oleh Departemen Menkumham. Pun, monggo, kurang lebih. Sing paling perlu mendapatkan perhatian ketika orang tua misalkan yang berwasiat itu ya. Misalkan wasiatnya itu menurut aturan Allah keliru gitu. Misalkan keliru. Nanti kalau anak perempuan berapa gitu. Oh nanti misalkan wasiatnya itu keliru. Bagian podo misalnya. Nanti harus itu gimana secara tanggung jawab si anak itu yang masih hidup, orang tuanya kan yang sudah meninggal, tetapi secara wasiat keliru kan, menurut hukum Allah misalkan. Tanggung jawab kekeliruan ini terlibat pada anak untuk meluruskan atau gimana? Misalkan kayak itu terjadi. Oke. Jika katakanlah hartanya tidak dihibahkan itu diserahkan masih hidup, tapi pesen engko nek aku mati, tanahku iki barangku bagian roto ya. Contoh, ketika beliau wafat, anak tidak wajib mengamalkan pesan orang tua.
tidak wajib. Tapi ketika setelah wafat tidak wajib, bahasanya tidak wajib untuk menjaga. Tapi ketika wafat ternyata anak-anak iku apik-apik kabeh. Yang lanang ikhlas ya wis gak apa-apa. Dibagi roto, maka menurut saya ini sodako ambek sing bagiannya anak lanang, bagian dari sodako, ganjarannya gede. Wong tuane oleh ganjaran karena bisa mendidik anaknya sebaik itu, anaknya juga dapat ganjaran. Duduk ganjaran wak lurah, pahala maksudnya. Sodako, kebaikan hati, bahasanya ihsan. Jika wis bapak disik pesening ini, anak-anak ikhlas, bagian itu sedekah insyaallah. Orang tua juga dapat pahala. Dan tidak orang tua anak tidak wajib untuk melaksanakan perintah orang tua. Ada kasus juga misalnya, contoh dunia ini wakil bahaya juga, punya uang banyak itu bahaya juga kalau tidak diwariskan, tidak dihibahkan, biar roto. Belum dibagi, akhirnya orang tua meninggal. Tapi orang tua itu ngomong, ini contoh ya, anaknya yang punya harta orang tua ini si bapak jelas sudah meninggal, anaknya masih hidup. Ketika bapaknya sudah meninggal, anaknya ini menikah ketika bapaknya meninggal. Setelah bapaknya meninggal, anaknya meninggal. Lah ibu itu keweting ambek bojone, utawa keweting ambek bojone anake, sampai pesen pokoke ojo dilui bagian iki. Itu nggak boleh juga, terutama ini masih punya haknya si anak, karena bapak ini, anak ini mempunyai bagian, maka dia harus mendapatkan bagian, dibagi dulu. Tapi karena ketinggi si ibu ojo, karena ini mungkin jahat dan sebagainya, istrinya, anaknya kebetulan punya anak juga dari cucunya si mayit, kan berarti dia dapat kebagian. Nah, ini bahaya juga. Walaupun perintah sang ibu tadi yang tidak memberikan bagian, menurut saya ya diabaikan, tidak wajib untuk dilaksanakan. Karena urusannya dowo, akhirnya gak karu-karuan urusan masalah waris dan geger dan sebagainya. Jam 9 sudah ditegur sama panitia. Mungkin bermanfaat. Akhirul kalam nanti disempurnakan sama Ustaz Zain. Saking kula akhiri akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ngapunten, memang kita kesepakatan majelis ini ya 1 jam lah. Di luar itu yang butuh tanya jawab bisa di luar forum, mungkin ada yang mau pergian dan sebagainya ya, itu insyaallah satu pertemuan lagi, kemudian kita lanjut di Ramadan. Dan Ramadan hari kedua sudah kita mulai, insyaallah nih Ramadan ini Sabtu, karena peluang Ramadan adalah Sabtu sama Ahad. Paling enggak berarti kalau Ramadannya Ahad, hari pertama Ramadan sudah ngaji. Gak bukan yang ngomong hari pertama. Kalau Ramadannya Sabtu, berarti hari kedua lah kita mulai ngajinya sore. Untuk itu ya, lihat aja nanti hasil ruya. Ya, itu. Sedikit, mungkin nggak sampai 5 menit mengomentari yang tadi. Itu betapa pentingnya ketika anak-anak harus kita ngajikan. Ada satu poin hadis yang saya pegangi benar, bahwa ojo jaluk mane pemberian yang kau berikan kepada orang lain, kecuali pemberian orang tua masih berhak meminta apa yang dia berikan kepada anak.
Hari ini kita itu yang kurang. Wong tuane dijaluk maneh, anak lu kau sampe kayak aku sih Bu. Hadis Nabi jelas, Nabi pernah membatalkan pemberian seorang sahabat kepada anaknya karena Nabi menilai tidak merata, tidak adil, dibatalkan. Jelas bahwa pemberian orang tua kepada anak adalah itu masih tergantung, masih hak orang tua meminta lagi apa yang sudah diberikan kepada anak. Sebaliknya, mengacu ke yang pertama bahwa pemberian kepada orang lain jangan diminta lagi, maka pemberian anak kepada orang tua itu sudah baku ojo diungkit-ungkit maneh. Nggak bisa kita minta lagi. Anak nggak bisa seperti itu. Tapi orang tua bisa. Secara syariatnya diperbolehkan dan masih haknya orang tua meminta barang apa yang pernah dia berikan kepada anaknya. Nah, kok terjadi seperti yang disampaikan Al-Safin? Ya mungkin kurang ngaji ya anaknya, kurang moco mau, ya kan? Pemberian orang tua itu masih bisa dibatalkan. Mungkin sedikit komentar, kalau mau bisa dilanjut nanti di luar forum. Moga-moga bermanfaat oleh Allah.